Bismillahirrahmanirrahim. Kembali di channel Robby Delpis. Kali ini saya ingin membahas seputar ekonomi ya. Ekonomi Indonesia yang kalau teman-teman semua merasakan gitu ya. Atau setidaknya berdiskusi dengan banyak pelaku ekonomi, apakah terutama nih di usaha-usaha kecil, kemudian kalangan masyarakat bawah gitu ya. Di pasar tradisional, mereka merasakan fenomena di mana penjualan itu berkurang ya, sepi. Jadi dalam ekonomi kan disebut sebagai penurunan daya beli ya. Penurunan daya beli, di mana penurunan daya beli ini memang disinyalir oleh banyak pengamat ekonomi, analis ekonomi ya nasional, itu sudah berlangsung sudah cukup lama ya. Hampir 5-6 tahun terakhir, dan itu masih terus berlangsung sampai dengan sekarang. Jadi situasi ekonomi semakin berat ya, daya beli, kemampuan masyarakat untuk membeli kebutuhan dasar itu berkurang ya. Jadi nilai uang yang dimiliki oleh masyarakat itu semakin tidak berharga. Misalnya begini, kalau 100.000 itu dulu bisa membeli katakanlah jaket, sekarang tidak bisa. Nah itu berarti kekuatan uang, daya beli itu menurun ya. Nah ini disorot juga ya salah satu beritanya oleh MSN, di mana terjadi penurunan daya beli. Jadi ekonomi Indonesia itu dalam konteks daya beli itu loyo ya, menurun ya, landai gitu kan. Artinya terjadi kesulitan, dan ini disinyalir terjadi karena beberapa hal ya. Di antaranya adanya kenaikan. Nah, kenaikan harga atau kita kenal sebagai inflasi. Ada kenaikan harga terutama pada barang-barang kebutuhan pokok. Seperti apa barang kebutuhan pokok itu? Ya makanan, kemudian energi, juga transportasi ya. Itu faktor yang pertama. Jadi ada kenaikan harga di barang kebutuhan pokok. Faktor yang kedua yang menyebabkan daya beli itu loyo, itu antara lain adalah ketidakpastian pasar global ya. Pasar internasional pun juga salah satunya adalah melemahnya nilai tukar rupiah. Jadi ada 3 hal diantaranya yang disorot ya. Satu adalah kenaikan harga barang pokok, kemudian yang kedua ketidakpastian global, dan melemahnya nilai tukar. Itu diantara 3 hal yang menyebabkan daya beli itu melorot, terus melandai atau loyo ya. Nah, hal ini tentu saja ya, ketika daya beli itu menurun, artinya beban dirasakan semakin berat. Dan itu berarti kita sebagai masyarakat harus melakukan penghematan. Artinya tabungan yang kita miliki, kalau miliki tabungan nih, simpanan yang kita miliki itu harus dikeluarkan ya, padahal itu sengaja kita simpan selama ini. Nah ini artinya menguras tabungan, menguras simpanan kita ya, karena penurunan daya beli ini. Tapi ada satu hal yang menarik, yang boleh dibilang fenomena ini seperti bertentangan atau terjadi kontradiksi. Kontradiksi itu sesuatu hal yang tidak mungkin disatukan. Ini baru kelihatan ya. Kenapa dikatakan kelihatan? Karena tadi fenomena ekonominya adalah landai, daya beli itu. Tetapi konsumsi di dalam beberapa segmen itu, beberapa bagian justru mengalami peningkatan. Istilah awamnya kan begini, uang tidak ada, tetapi kok ada untuk membeli barang-barang tertentu ya. Nah di sebelah atau sektor mana yang terjadi peningkatan? Yaitu sektor yang non dasar ya. Nah, lonjakannya yang sifatnya non dasar atau yang disebut di sini sebagai lipstick effect. Kenapa itu lipstick effect? Adalah kecenderungan orang tetap membeli barang atau layanan yang memberi kepuasan instan. Nah, tanda petik ya, itu kepuasan itu salah satu keyword, salah satu kata kunci ya. Atau meningkatnya citra sosial. Nah, tanda petik juga itu citra sosial meski kondisi keuangan sedang sulit. Nah, apa contoh daripada lipstick effect itu atau kecenderungan orang pada kepuasan instan atau citra
sosial itu, atau bolehlah kita sebut sebagai gaya hidup atau gengsi istilahnya ya. Jadi susah, tapi dalam fenomena hal yang membuat gengsi kita tetap bertahan itu dilakukan. Nah, itu yang disebut dengan lipstick effect ya. Contohnya adalah konser musik internasional tetap ramai penonton meskipun harganya mahal. Kenapa? Ya karena ingin melihat performa daripada artis idamannya, salah satunya. Kemudian misalnya gawai ya, ponsel premium yang seharga puluhan juta itu pun ternyata tetap laku, tetap diminati. Nah, kemudian ada juga perempuan khususnya adalah produk kecantikan seperti skincare dan kosmetik lain yang ternyata secara tren penjualan terus meningkat. Jadi konser musik internasional, kemudian ponsel yang berharga puluhan juta termasuk kecantikan, itu kan sebetulnya kebutuhan non dasar, sektor non dasar, artinya kalaupun tidak dibeli ya tidak mengganggu kehidupan. Beda ketika tidak beli makan, minum, pakaian ataupun yang lainnya. Nah, jadi kebutuhan naik, daya beli melorot, tetapi pembelian atau penjualan pada tren-tren tadi, segmen tadi, kecantikan dan sebagainya itu meningkat. Nah, bagaimana kita melihat fenomena ini? Terjadi krisis tetapi kemudian dalam segmen tertentu tetap bertahan. Nah, ini salah satunya dikomentari oleh namanya Nailul Huda ya. Beliau adalah Direktur Ekonomi Digital dari Center of Economic and Law Studies atau CELIOS. CELIOS ini kan kalau tidak salah ada ekonom lain namanya Bima ya, Bima Yudhistira. Nah, itu juga sama dari CELIOS. Nah, menurut Huda, situasi ini mencerminkan tantangan besar menjaga daya beli di tengah kenaikan harga dan perubahan pola konsumsi. Fenomena efek lipstick yang tadi kita sebut lipstick effect itu menunjukkan bahwa konsumsi masih bertahan di beberapa sektor tadi ya yang meningkat, tapi ada resiko meningkatnya ketergantungan pada biaya alternatif. Artinya kan seharusnya berhemat, tetapi ini malah konsumtif. Nah, ini kenapa terjadi seperti itu? Salah satu yang disorotnya adalah kenapa kok terjadi seperti itu? Nah, itu diantaranya adalah ya mungkin istilah kitanya seperti ini. Ini kita sedang susah ya. Nah, artinya kita butuh sesuatu yang sifatnya menghibur, butuh sesuatu yang bisa memberikan kepuasan kita di tengah kesulitan itu. Nah, itu akhirnya yang dilakukan oleh masyarakat kita. Saya teringat filosof ya, namanya Jeremy Bentham. Jeremy Bentham pernah mengatakan di dalam karyanya bahwa setiap manusia itu selalu dibayangi oleh pleasure, kesenangan, dan penderitaan atau pain ya. Jadi manusia itu cenderung untuk mendekati sesuatu yang membahagiakan dan cenderung menghindari ketidaksenangan atau kesengsaraan. Nah, artinya ketika situasinya sengsara, kemudian dia tidak bisa mendapatkan kepuasan instan, tidak bisa meningkatkan citra sosialnya yang positif, tidak bisa mempertahankan gengsinya, tidak ada hiburan istilahnya, maka otomatis kehidupannya mungkin terasa tidak bermakna. Sehingga itulah diantaranya jawaban kenapa ekonomi sulit, tetapi dalam segmen tertentu masyarakat cenderung tanda petik memaksakan konsumsinya. Nah, itu ya, jadi secara psikologis barangkali oke. Tetapi kalau dilihat dalam jangka yang cukup lama atau jangka panjang, ini tentu berbahaya. Bagaimana kondisi ekonomi yang sulit, ya keuangan yang sulit itu tetapi bersifat boros, nah itu kan akan mempengaruhi cara seseorang, cara kita barangkali untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Istilah lainnya kan kalau tidak punya uang ya pinjam dulu. Tapi kan pinjam itu menjadi beban di kemudian hari. Apalagi ekonomi misalnya makin sulit. Makin sulit kita membayar ya otomatis kita makin terjebak. Kita makin terjerat. Nah, itu barangkali salah satu jawaban juga kenapa ya judi online, kemudian pinjaman online juga makin marak ya. Ekonomi sulit, sisi hiburan tetap meningkat. Nah, sisi hiburan yang meningkat ini kan perlu pembiayaan padahal lagi sulit. Akhirnya ya masyarakat terjeratlah pinjol, terjeratlah judi online dan lain sebagainya. Tentu ini adalah problem yang besar ya, baik secara mikroekonomi, ekonomi kecilnya ataupun nanti secara makroekonominya. Nah, mudah-mudahan fenomena ini tidak
diikuti oleh banyak ya, mungkin hanya segelintir, mudah-mudahan. Karena kalau ini fenomena ini terjadi secara besar-besaran, nah artinya ada yang salah dengan perilaku ekonomi kita atau perilaku ekonomi masyarakat kita. Oke, seperti itu ya. Bagaimana komentarnya mengenai hal seperti ini? Boleh ya, silahkan di kolom komentar.